Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disyukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak di dalam layar monitor adalah kondisi di sawahan ataupun di ladang, yang mana pada saat ini lagi musim tanam padi, ada yang juga menanam jagung maupun menanam singkong. Itulah kegiatan di masyarakat desa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak boleh jauh dari agama. Kita harus selalu berorientasi kepada agama yang kita miliki. Karena dengan kita berpegang teguh kepada suatu agama, insya Allah akan membawa kita pada kebahagiaan. Tetapi kalau kita jauh dari agama, bisa jadi akan menimbulkan berbagai keresahan, ketidaktenangan, bahkan bisa jadi kegagalan-kegagalan yang akan kita hadapi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama mengajarkan kepada kita agar hidup kita ini selamat, ya, selamat baik di alam dunia ini maupun di alam baka ataupun di alam akhirat, ya. Nah, untuk bisa selamat tentunya kita harus amal agama. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi segala aktivitas kita berusaha untuk meneladani perilaku kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan agama hidup kita akan menjadi terarah. Di samping agama, kita juga perlu adanya ilmu. Karena dengan ilmu-ilmu dunia, ya, insya Allah kita akan bisa menggapai kehidupan yang layak, ya. Dengan ilmu kita akan menjadi mudah di dalam melangsungkan perilaku kehidupan ini. Jadi kita tidak boleh meninggalkan agama, tidak boleh meninggalkan ilmu. Kedua-duanya harus kita miliki.
Ingin bahagia di dunia tentunya dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat tentunya dengan agama. Ingin bahagia dua-duanya tentunya kita dengan agama, dengan ilmu harus kita padukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berlaku kehidupan kita bermasyarakat, kita harus saling bekerja sama. Karena hakikatnya kita ini sebagai makhluk sosial, di samping sebagai makhluk individu. Kita tidak boleh ataupun tidak bisa hidup dengan kesendirian. Kita harus saling bantu-membantu di dalam kehidupan bermasyarakat itu. Karena Allah sendiri juga menyatakan bertolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Ya. Dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejahatan. Jadi kita memang harus bermasyarakat. Insya Allah kalau kita dengan bekerja sama, ya banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita peroleh. Ya. Pekerjaan yang berat pun kalau kita kerjakan secara bersama-sama, insya Allah akan menjadi ringan. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi bahwa dengan amal agama ini, ya, insya Allah akan membawa kita kepada ketenangan batin. Ya. Bahkan di dalam agama ini diajarkan kita harus banyak-banyak bersyukur, ya, terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita bersyukur, maka akan membuat kita menjadi tenang. Dan juga insya Allah nikmat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ditambah. Di samping itu kita juga harus banyak-banyak bersabar. Karena pada hakikatnya manusia itu akan mendapatkan suatu cobaan, akan mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun manusia yang lepas dari ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita sadari bersama bahwa ujian tersebut adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui sejauh mana keimanan ketakwaan kita kepadanya. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerimanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran tersebut, insya Allah, ya, keimanan kita akan meningkat. Tetapi kalau kita istilahnya itu putus asa dalam menerima ujian Allah tersebut, jelas ya, itu suatu perbuatan yang dosa. Jadi kita selaku umat muslim dilarang untuk berputus asa, karena hakikatnya semua ujian itu ya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala akan kemampuan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala gak akan memberikan ujian ataupun cobaan di luar batas kemampuan manusia. Tetapi hendaknya kita harus selalu
bersabar, di samping bersabar kita juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan akan penyelesaian daripada cobaan ataupun ujian tersebut. Bagaimana caranya? Tentunya kita minta tolong dengan sabar, di samping sabar juga mengerjakan sholat. Sholat itu merupakan pekerjaan yang luar biasa, ya, luar biasa. Karena dengan sholat insya Allah pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Ya, kita minta tolong tentang apapun, ya, itu insya Allah dengan kita mendekatkan diri, ya, sabar dan sholat, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya tidak mau berdoa ataupun tidak mau bersabar ataupun tidak mau sholat. Tetap kita amalkan itu, ya, tetap kita amalkan. Insya Allah dengan sholat segala kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan tetap akan diberikan, ya, jalan keluar terhadap menghadapi berbagai macam proses ataupun berbagai macam masalah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan manusia itu bermula dari dirinya sendiri, kemudian keluarga, masyarakat, dan lebih luas lagi suatu negara. Jadi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam suatu negara itu tentunya bermula dari keluarga itu sendiri. Nah, mari kita ciptakan, ya, di dalam keluarga kita itu, ya, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam keluarga. Tentunya mari kita muliakan orang tua kita, ya. Di samping kita muliakan orang tua kita, juga guru-guru kita muliakan. Begitu juga para pemimpin-pemimpin kita muliakan, ya, insya Allah, ya. Dengan memuliakan orang tua kita, guru-guru kita, pemimpin-pemimpin kita, insya Allah, ya, insya Allah akan terjadi keharmonisan di dalam pemerintah, di dalam masyarakat tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya cara-cara kita berbakti kepada kedua orang tua, selagi orang tua kita masih ada, tentunya kita harus pandai, ya, pandai menghormati, pandai di dalam kita mengurus orang tua kita. Kalaupun orang tua sudah tidak ada, tentunya kita hanya mengirimkan doa. Kemudian yang tua tentunya termasuk guru, ya, kita muliakan guru, karena salah satu prasyarat supaya kita mempunyai ilmu yang bermanfaat, kita harus memuliakan guru-guru yang sudah mengajarkan kepada kita. Baik itu mulai dari SD, SMP, ya, mungkin TK juga, ya, perguruan tinggi, ya, kita muliakan. Bagaimana caranya memuliakan? Ya, kalau kita mampu bersilaturahmi, kalau kita tidak mampu, ya cukup mendoakan saja. Mudah-mudahan, ya, para guru-guru kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam segala hidup dan kehidupannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap semua mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.